Halo Wangsit Lovers. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen biar tambah pintar. Nih, kali ini Om Jero akan bahas materi dimensi 3 gitu ya. Ini materinya sering keluar di UTBK, khususnya yang Saintek gitu. Kalau yang Soshum itu biasanya yang bidang datarnya gitu ya, yang dimensi 3-nya enggak. Oke, tapi karena ini matematika wajib, jadi anak IPA, IPS, bahasa atau keagamaan ini bisa harus dipelajari gitu ya. Jadi wajib bisa. Oke, yang pertama gitu ya, di dimensi 3 konsep dasar itu adalah jarak dari titik ke titik gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah jarak antar dua titik. Antara dua titik gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kalau ada dua titik, misalkan gitu ya, ini titik A gitu ya, ini titik B. Nah, tinggal dihubungkan aja dua titik tersebut gitu. Nah, otomatis untuk mencari jarak ini adalah kita membutuhkan segitiga gitu ya. Segitiga yang paling harus kalian cari itu adalah segitiga siku-siku gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Bisa seperti ini, bisa juga ke sini gitu ya. Segitiga siku-siku. Nah, baru kita bisa mencari jarak AB. Nah, di dimensi 3 otomatis jarak misalkan di sini C gitu ya. Nah, BC sama AC-nya harus kita cari gitu ya, sehingga kita bisa memperoleh jarak AB gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jarak antara dua titik itu tinggal hubungkan kedua buah titik. Nah, salah satu contohnya misalkan kita coba, misalkan ini ada kubus gitu. Kita gambar dulu ya. Misalkan ada kubus. Oke, ini kita harus bisa ngegambar mulai dari sini, menentukan titik-titiknya. Indeksnya ya, A B C D E F G H gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini panjang rusuk gitu ya. Ini panjang rusuk AB, misalkan panjang rusuknya berapa? 2 deh gitu ya. Oke, misalkan panjang rusuknya 2. Nah, misalkan tentukan jarak AC gitu ya. Nah, ini jarak AC, tentukan jarak AC, jadi jarak titik A ke C gitu ya. Nah, tentukan jarak titik A ke C. Nah, jarak titik A ke C otomatis ya kita harus mencari gitu ya, mencari segitiga siku-sikunya. Terserah kita gitu ya, mau yang mana segitiga siku-sikunya. Yang penting kita cari segitiga siku-siku sehingga kita bisa mencari AC gitu. Nah, misalkan kita pakai ABC, boleh ABC, boleh ADC gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan kita pakai ABC berarti AB 2 ya, rusuknya 2, BC-nya berapa? BC-nya juga 2 gitu. Nah, AC-nya, nah ini kita buat gitu ya, siku-sikunya di mana gitu ya, siku-sikunya di B gitu ya. Karena ini adalah persegi ABCD, otomatis B adalah siku-siku. Kalau kita gambar dikeluarkan gitu ya, jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini 2 gitu ya, jadi ini A B C gitu ya, jadi AB nya 2 BC nya 2. Nah, mencari AC gimana gitu ya, jadi AC itu sama dengan, karena AC itu sisi miring gitu ya, sisi miring karena ini di depan siku-siku, jadi AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat gitu ya, jadi sama dengan akar gitu. AB-nya adalah berapa? 2 kuadrat berarti 4 ditambah BC kuadrat. BC-nya 2 kuadrat jadi 4. Jadi sama dengan akar 8. Nah, ini sama dengan, bisa disederhanakan gitu ya. Jadi akar 4 kali 2 sama dengan, nah akar 4 itu adalah 2, akar 2. Itu. Nah, ini adalah merupakan panjang rusuknya ya. Jadi AC ini merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Oke, jadi AC itu adalah sama dengan diagonal sisi namanya ya.
Kalau di kubus atau balok gitu ya, diagonal bidang gitu ya. Jadi seperti itu, atau diagonal sisi. Nah, panjang AC itu adalah A akar 2 kalau sisinya A. Ini adalah panjang rusuk gitu ya. Panjang rusuk. Jadi A-nya adalah panjang rusuk. Oke. Berarti BD juga sama. Gitu ya. BD adalah apa? BD adalah diagonal bidang. Diagonal bidang ya berarti A akar 2. Kalau rusuknya 2 berarti 2 akar 2 gitu ya. Nah, begitu juga BG gitu misalkan ya. BG juga ini diagonal bidang karena diagonal terletak di bidang atau di sisinya ya, di sisi kubusnya ini. Nah, berarti BG juga sama gitu ya. Jadi BG juga ini panjangnya adalah 2 akar 2 gitu ya. Jadi seperti itu. 2-nya itu dari panjang rusuk. Nah, begitu juga misalkan ED gitu ya. ED juga sama. Gitu ya. ED juga sama, ini ED itu adalah diagonal bidang. Jadi ED juga sama, yaitu 2 akar 2. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan HB gitu ya, atau AGD gitu ya, atau apa nih, HBD ya, HB gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Berarti kita keluarkan segitiganya gitu ya. Kita keluarkan segitiga BDH gitu ya. Jadi segitiga BDH. Pokoknya kita harus cari segitiga siku-sikunya gitu ya. Ini B, ini D, ini H gitu ya. Nah, kita tahu BD itu adalah diagonal gitu ya. BD ini adalah diagonal bidang. Yang panjang rusuknya tadi 2 akar 2 gitu ya. 2 akar 2. Nah, sekarang DH, ini DH gitu ya, ini panjangnya adalah, ini panjang rusuk 2 ya. Jadi ini 2. Nah, bagaimana dengan HB? Gitu. HB ya kita pakai Pitagoras mencari HB. Jadi HB itu sama dengan akar gitu ya. BD kuadrat ditambah DH kuadrat, berarti sama dengan akar gitu ya. BD gitu ya. BD adalah 2 akar 2 dikuadratin, 2 akar 2 kuadrat gitu ya, ditambah DH 2 kuadrat sama dengan akar, nah 2 akar 2 kuadrat, 2 nya ini 4 gitu ya. Akar 2 dikuadratin itu adalah 2, jadi 4 kali 2 8. Nah, ditambah 2 kuadrat adalah 4, jadi sama dengan gitu ya, akar 12. Akar 12 ini bisa disederhanakan, jadi akar 4 kali 3 sama dengan 2 akar 3 gitu ya. Nah, 2-nya ini adalah panjang rusuk gitu. Berarti mencari DH gitu ya. DH itu namanya adalah diagonal ruang gitu ya. Diagonal ruang. Kenapa diagonal ruang gitu ya? Karena di sini DH gitu ya melalui ruangan gitu ya. Makanya disebut diagonal ruang. Nah, panjang DH itu adalah A akar 3 gitu ya. Nah, ini diagonal ruang. Jadi A-nya adalah panjang rusuknya gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat prasyarat kemarin kan udah dibahas ya, prasyarat dimensi 3 bagaimana menyelesaikan ini gitu ya, tanpa menggunakan Pitagoras. Ini 2 akar 2 gitu ya, ini 2 gitu. Dan ingat harus ada akarnya, berarti dan di sini di depan akar harus sama gitu ya. Ini 2, ini 2 gitu ya. Berarti 2. Nah, ini 2 kali 1 gitu ya. Nah, satunya diubah menjadi akar 2 akar 1. Nah, sehingga bisa kita tulis 2 akar 2 ditambah 1 berarti 3 gitu ya. Jadi 2 akar 3. Bisa seperti itu. Kalau mau menghitung Pitagorasnya ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah tahu diagonal ruang, maka rumusnya adalah A akar 3. Oke, begitu juga mencari AG. AG juga sama gitu ya. AG itu adalah diagonal ruang, maka panjangnya adalah
2 akar 3 gitu ya. Begitu juga panjang EC gitu ya. Nah ini panjang EC. Nah misalkan panjang EC, enggak kelihatan. Panjang EC gitu ya. Nah jadi seperti ini. Gitu ya. Ini juga diagonal ruang, maka panjangnya adalah 2 akar 3. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah mencari jarak dari titik ke titik atau jarak antar dua titik. Oke, berikutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah jarak titik ke garis gitu ya. Jarak titik ke garis. Oke, jarak titik ke garis. Misalkan ada titik gitu ya. Di sini ada titik, terus di sini ada garis gitu ya. Nah, maka kita harus mencari jarak terdekat gitu ya antara titik dengan garis. Itu kita mencari jarak terdekat. Misalkan ke sini gitu ya. Nah, ini berarti kita harus hubungkan dari titik ke garis gitu ya yang tegak lurus. Nah ini adalah D jaraknya ya. Jadi harus tegak lurus, wajib tegak lurus. Nggak boleh miring. Nyari jarak titik ke garis nggak boleh miring seperti ini nggak boleh gitu ya. Jadi harus tegak lurus, gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan kita udah dapet gitu ya, maka kita tinggal hubungkan antara titik dengan garis, nyari yang membentuk segitiga siku-siku, gitu ya. Jadi jarak titik ke garis, cari segitiga yang membentuk segitiga siku-siku. Misalkan seperti ini gitu ya. Nah, siku-siku. Sehingga kenapa harus mencari segitiga siku-siku? Supaya kita bisa mencari jarak titik ke garisnya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Ilustrasinya kita pakai kubus lagi. Misalkan ada kubus gitu ya. Ini misalkan ada kubus ya. Oke, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah misalkan kita diketahui rusuknya berapa? Rusuknya 4 deh gitu ya. Nah rusuknya 4, terus nyari jarak titik A ke garis EC gitu ya. Misalkan kita cari jarak titik A ke garis EC gitu ya. Nah otomatis kita harus ilustrasikan nih antara titik dengan garisnya gitu ya. Berarti kita gambar dulu garis EC nya gitu ya. Kita gambar dulu garis EC. Nah EC nya kita gambar dulu gitu ya, karena ini titik A ke garis EC, jadi digambar dulu EC nya. EC kita gambar gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah titik A nya ini gitu ya. Oke, jadi di sini kita perhatikan gitu ya. Ini titik A, ini garis EC nya ya. Oke, kita perhatikan di sini. Kita harus bikin segitiga, kalau bisa segitiga siku-siku gitu ya. Kalau nggak bisa segitiga siku-siku berarti ya harus cari segitiga sama sisi dulu, habis itu sama kaki, habis itu sembarang. Jadi kayak gitu ya. Jadi yang kita cari segitiga siku-siku dulu, jangan segitiga yang lain gitu ya. Kenapa? Karena biar kita bisa mencari rumus Pitagorasnya. Oke, nah segitiga yang melalui titik A gitu ya. Segitiga yang melalui titik A dan memuat garis EC gitu ya. Nah itu bisa kita pakai segitiga ECA gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ECA. Oke. Jadi harus memuat titik A sama garis EC gitu ya, segitiganya. Nah ingat jarak titik ke garis itu harus kita buat tegak lurus.
Nah, jadi gimana cara ngebuat titik A ke garis EC harus tegak lurus gitu ya. Harus tegak lurus pokoknya. Oke, misalkan di sini gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Atau kita keluarkan ini segitiganya gitu ya, segitiganya seperti ini. Oke, ini titik A, ini titik C, ini titik E gitu ya. Ini siku-siku. Nah, kita harus nyari gitu ya, jarak gitu ya dari A ke garis EC, tapi tegak lurus, harus tegak lurus dengan EC ya, harus dibuat gambar, gak boleh miring gitu ya. Nah, ini harus tegak lurus, jadi seperti itu. Nah, jadi ini yang kita cari X gitu ya. Oke, perhatikan, kita lihat, ingat prasyarat yang kemarin yang sudah di-upload gitu ya, prasyarat dimensi 3 gitu ya. Kalau misalkan udah lihat, maka ini akan lebih enak gitu ya. Oke, kita lihat di sini AC, berapa sih panjang AC? AC adalah diagonal apa? Diagonal bidang gitu ya. AC diagonal bidang, maka rumusnya adalah tadi A akar 2 gitu ya. A-nya adalah rusuk, karena rusuknya 4, jadi 4 akar 2 gitu ya. Nah, EA adalah berapa? 4 gitu ya. Kenapa 4? Karena EA adalah rusuk. Nah, sekarang EC. EC itu apa? EC itu diagonal ruang ya. Oke, karena ini diagonal ruang EC, rumusnya adalah A akar 3 atau 4 akar 3. Nah, kita lihat rumus yang kemarin yang udah dibahas di prasyarat dimensi 3 gitu ya, di kesebangunan. Nah, ini kita bisa nyari X gitu. X sama dengan gitu ya, sisi siku-siku dikalikan. Jadi sisi siku-siku itu 4 dengan 4 akar 2 dikalikan. Jadi 4 dikali 4 akar 2 dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah EC. Jadi 4 akar 3. Jadi seperti itu ya. Jadi ini coret habis. Jadi 4 akar 2 per akar 3 gitu ya. Nah, habis itu dirasionalkan kali akar 3 kali akar 3, karena penyebutnya akar 3 ya, jadi dikali akar 3 per akar 3. Oke, sama dengan 4 akar 2 dikali akar 3, jadi 4 akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah 4 akar 6 per 3 gitu ya. Itu adalah jarak titik A ke EC. Oke, jadi itu salah satu contoh jarak titik ke garis. Oke, jadi untuk poin yang paling penting ini ya, kita harus menguasai minimal 2 ini gitu ya, yaitu jarak antar 2 titik dengan jarak titik ke garis. Oke, sekian dari Om Jero. Semoga makin pintar.